Hai guys, seneng banget pada saat ini bisa kembali nih menyapa semua teman-teman yang ada di rumah yang setia mendengarkan akan podcast kita Jesus Invites. Dan pada saat ini kita udah ada di episode yang kedua guys, kedua. Ya, dan pada saat ini kita pastinya punya topik yang menarik buat kita bahas bareng teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, udah pada siap belum teman-teman? Oke, kalau udah pada siap kita langsung aja. Mau tahu nggak temanya apa? Ya, temanya adalah kasih Tuhan. Ya, saat ini kita akan sharing dengan teman-teman semua tentang kasih Tuhan. Tapi di awal sharing ini gue akan menceritakan nih tentang kesaksian hidup gue, gimana gue merasakan akan kasih Tuhan benar-benar melawat hidup gue secara pribadi. Ya, jadi beberapa tahun yang lalu gue kehilangan sosok yang sangat gue sayangi, sosok yang sangat berharga di dalam hidup gue, yaitu oma gue. Oma gue ini adalah yang ngerawat gue dari gue masih bayi sampai gue SMA. Dan singkat cerita, oma gue jatuh sakit dan oma gue dipanggil oleh Tuhan. Pada saat itu jujur gue merasa sangat sedih, merasa terpuruk, yang merasa wah gak akan ada lagi nih yang sayang sama gue, gak akan ada lagi nih yang care sama gue, gak akan ada lagi nih yang bakalan menyayangi gue sebesar oma gue sayang ke gue gitu. Ya tiap-tiap hari hanya diisi dengan ya bersedih-sedih hati gitu ya. Sampai datang satu pelayanan di sekolahan gue gitu ya, pemutaran film rohani, dan di pelayanan itu di saat firman Tuhan disampaikan, dikatakan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi akan tiap-tiap kita dan Dia mau menjadi sahabat kita. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan saat itu kita ditantang, siapa yang mau menerima kasih Tuhan? Siapa yang mau membiarkan Tuhan melawat akan hatinya? Siapa yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya? Pada saat itu guys, hati gue sangat terasa dilawat oleh Tuhan. Dan pada saat itu pula gue mengambil keputusan untuk gue menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam hidup gue. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Di saat gue benar-benar membuka hati gue merasakan lawatan Tuhan yang begitu besar di dalam hidup gue, sehingga gue merasa bahwa diri gue itu gak sendiri. Gue merasa bahwa gue menemukan sahabat yang baru, sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan gue. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dan di situ gue dari yang sedih langsung menjadi sukacita, langsung semangat lagi dan senang. Nah, dan di momen itu juga gue memutuskan untuk melayani Tuhan, ya. Jadi teman-teman, apa poin yang ingin gue bahas bareng teman-teman semua pada saat ini? Yaitu Tuhan Yesus sangat mengasihi teman-teman. Dia selalu memperhatikan akan hidup teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman merasa hidup tidak berharga. Jangan pernah teman-teman merasa kesepian. Jangan pernah teman-teman merasa galau-galau gak jelas. Atau teman-teman mungkin sekarang ada di dalam kondisi permasalahan hidup yang mungkin lebih berat dari yang gue alami pada waktu itu. Mungkin teman-teman saat ini ada di dalam kondisi terpuruk atau ada di titik terendah kehidupan teman-teman. Ya, dan teman-teman merasa sendiri dan gak ada yang bisa nolongin teman-teman. Tapi kalau saat ini teman-teman mendengarkan podcast ini, ingatlah teman-teman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dan Dia sangat mengasihi teman-teman. Bukti kasihnya di dalam hidup teman-teman adalah Ia rela untuk mati di kayu salib menebus dosa teman-teman. Mungkin ini sudah menjadi hal yang sering teman-teman dengar, baik teman-teman yang waktu dari sekolah minggu sampai teman-teman di ibadah youth teman-teman misalnya ya. Tapi kalau teman-teman dengar podcast kali ini dan teman-teman ada di posisi teman-teman merasa seperti yang gue bilang tadi, coba buka hati teman-teman. Ada Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan akan teman-teman. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi akan teman-teman. Jadi kalau teman-teman saat ini ada dalam segala permasalahan dan keterpurukan, yang mau gue sampaikan saat ini adalah teman-teman jangan lari kepada dunia. Karena jujur aja ya,
Kalau kita lihat di luar sana gitu ya, banyak kok anak-anak muda yang di saat mereka terpuruk, mereka lari kepada dunia. Dan ujung-ujungnya membawa mereka ke dalam dosa. Tetapi teman-teman, saat ini ingatlah bahwa jangan pernah lari kepada dunia. Karena dunia tidak akan pernah memberikan suatu jawaban di dalam kehidupan teman-teman. Dunia tidak akan pernah memberikan suatu kelegaan, tidak akan pernah memberikan suatu solusi, tidak akan pernah memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam hati teman-teman. Tidak akan pernah, dan tidak akan pernah teman-teman temukan. Hanya ada di dalam Yesus sukacita, pengharapan, jalan keluar, penghiburan yang sejati hanya ada dari Tuhan Yesus Kristus. Ya teman-teman, jadi lewat podcast pada saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sangat baik. Sahabat yang sangat baik, yang tidak akan pernah meninggalkan teman-teman, ya. Mungkin kita misalnya banyak nih yang sayang sama kita misalnya. Misalnya sahabat kita, ya teman-teman di rumah pasti punya sahabat dong. Atau teman-teman punya kakak atau adik gitu ya. Atau teman-teman juga ya punya orang tua yang sangat mengasihi dan sayang kepada teman-teman. Tetapi sesayang-sayangnya mereka ke kita itu tidak akan pernah melebihi sayangnya Tuhan kepada kita. Dan mereka juga pasti bisa meninggalkan kita. Ya kayak oma gue gitu kan. Ya tetap aja kalau dipanggil Tuhan ya udah gitu kan, meninggalkan kita gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan teman-teman. Dia adalah sahabat yang baik. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang saat ini sedang dengarkan podcast ini, dan teman-teman tahu nih, wah bener nih, gue punya Tuhan Yesus. Bener nih, gue harus kembali kepada Tuhan. Bener nih, gue harus membuka hati gue supaya Tuhan Yesus melawat hati gue. Buat teman-teman yang mungkin merasa loneliness, teman-teman yang selalu galau, teman-teman yang merasa hidupnya tidak berarti, saat ini juga datanglah kepada Tuhan Yesus. Kasih-Nya terlalu berlimpah di dalam kehidupan teman-teman. Selalu tersedia di dalam kehidupan teman-teman, asalkan teman-teman mau menerimanya. Ya teman-teman, pertanyaannya saat ini adalah, maukah teman-teman menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat teman-teman? Maukah teman-teman membuka hati teman-teman pada saat ini, supaya Tuhan Yesus masuk di dalam hati teman-teman dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup teman-teman. Membiarkan kasih Tuhan melawat akan hati teman-teman semua yang ada dan sedang mendengarkan akan podcast ini. Buat teman-teman yang mau, kita akan berdoa. Teman-teman bisa ikuti doa aku ya, dengan bersuara di tempat teman-teman masing-masing. Kita berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku mengaku, aku adalah orang yang berdosa. Ampunilah dosa-dosaku ya Tuhan. Dan masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya, mulai saat ini, aku disebut anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, amin teman-teman semua. Amin ya. Gimana rasanya saat ini? Seneng gak teman-teman? Iya pasti seneng banget. Iya pasti seneng banget. Itu juga yang gue rasain beberapa tahun yang lalu di saat gue mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati gue dan menjadikan Dia sebagai sahabat dan pribadi yang mengenal hidup gue, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup gue. Itu seneng banget dan itu gak pernah gue lupain sih sampai sekarang. Momen itu indah banget soalnya ya. Dan gue berharap teman-teman di rumah juga merasakan yang sama. Buat teman-teman yang merasakan hal yang sama bisa katakan amin. Ya amin, ya seneng banget. Nah teman-teman, ada satu lagi nih teman-teman. Ya, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya amin. Amin. Kita sudah menjadikan Dia sebagai sahabat kita. Kita yang dari awalnya mungkin dalam keterpurukan hidup atau dalam permasalahan, saat ini kita merasa kita tidak sendiri. Kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Ya,
Nah teman-teman, pertanyaannya sekarang adalah, rindukah teman-teman untuk membagikan kasih Tuhan kepada sesama? Rindukah teman-teman menjadikan Tuhan Yesus sebagai sosok yang mengasihi teman-teman sehingga membuat teman-teman tergerak untuk mengasihi sesama teman-teman? Ya, buat teman-teman yang mau, mari teman-teman ambil komitmen pada saat ini. Ya, teman-teman, bagaimana sih caranya untuk membagikan kasih Tuhan? Yaitu dengan melayani Tuhan. Karena apa teman-teman? Hidup ini adalah kesempatan. Kita ini masih muda, tenaga kita masih kuat. Masih begitu banyak yang bisa kita kerjakan di hari-hari ini untuk kita melayani Tuhan. Kan ada tuh lagunya teman-teman. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin teman-teman. Rindu gak teman-teman jadi berkat bagi sesama teman-teman? Teman-teman gak usah takut. Teman-teman bisa melayani Tuhan, membagikan kasih Tuhan di lingkungan keluarga teman-teman, di lingkungan gereja teman-teman masing-masing, di lingkungan sekolah atau kampus. Teman-teman bisa, asalkan teman-teman mau dulu. Ingatlah, di luar sana banyak orang yang membutuhkan akan kasih Tuhan. Karena apa? Ketika kita menerima kasih Tuhan teman-teman, otomatis juga kita akan mengasihi sesama kita. Dan cara kita mengasihi sesama kita adalah dengan kita melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan dalam hal ini apa? Teman-teman bisa melayani sesama teman-teman. Gimana caranya Kak? Aku gak tahu. Aku aja buat doa aja aku masih gemeteran Kak. Ya, jangan takut teman-teman. Tuhan pasti akan memperlengkapi. Tuhan pasti akan menolong. Yang penting teman-teman niatnya dulu sekarang, komitmennya dulu sekarang, mau untuk melayani akan Tuhan, ya. Nah, buat teman-teman yang mau, teman-teman bisa taruh tangan kanan teman-teman di dada teman-teman, dan kita akan berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, lihatlah ya Tuhan akan setiap teman-temanku yang mendengarkan podcast ini. Mereka yang rindu ya Tuhan untuk melayani Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan ya Tuhan suatu ya Tuhan semangat ya Tuhan kepada tiap-tiap mereka. Suatu beban di dalam hati mereka supaya mereka mau melayani akan Tuhan. Dan berdoa ya Tuhan kepadamu. Biarlah ya Tuhan Engkau ya Tuhan yang memperlengkapi akan setiap teman-temanku ya Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Supaya ya Tuhan mereka semakin ya Tuhan setia di dalam melayani akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin teman-teman ya. Gimana teman-teman? Sudah siap melayani Tuhan? Ya satu pesan gue nih, tetap semangat ya, tetap semangat. Ya, dan menutup podcast kita pada malam hari ini teman-teman, gue mau ingetin buat teman-teman semua untuk jangan lupa follow IG kita di @sona_anak-Tuhan, fanpage kita @PMPPK Nasional. Dan satu lagi nih teman-teman, buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan dan pengen sharing, misalnya Kak gimana sih cara pelayanan, misalnya gimana sih Kak mau melayani Tuhan, aku harus gimana gitu kan. Atau teman-teman pengen sharing firman Tuhan bareng-bareng, atau teman-teman pengen curhat masalah teman-teman, ya teman-teman bisa hubungi WhatsApp kita nih di nomor 0821 4485 1285. Sekali lagi 0821 4485 1285. Nanti akan ada kakak-kakak rohani yang akan sharing bareng teman-teman juga, dan bisa tanya jawablah dengan teman-teman dan mengajari teman-teman firman Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih nih udah dengerin podcast gue pada saat ini. Seneng banget, dan jangan lupa untuk terus pantengin sosmed kita, dan tungguin nih, kita masih ada topik-topik menarik lainnya yang bakalan kita
sharingkan dengan teman-teman semua yang ada di rumah ya, lewat podcast kita Jesus Invites. Dan teman-teman, buat teman-teman yang merasa diberkati dengan podcast kita, teman-teman juga bisa share podcast ini ke semua rekan-rekan, keluarga, sahabat, teman-teman semua yang ada di sekolah, kampus, atau di lingkungan kerjanya masing-masing ya. Terima kasih semuanya ya, sekali lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.